Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab yang sangat bermanfaat bagi para orang tua, khususnya terkhusus bagi para ayah dan juga para ummahat, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, yang membahas tentang hukukul aulad, hak-hak dari anak-anak, yang mana telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dan insya Allah pada malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita telah membaca muqaddimah, pendahuluan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah tentang pentingnya dan urgennya pendidikan bagi anak-anak kita, putra maupun putri. Karena tidak bisa kita pungkiri, mereka juga memiliki hak-hak atas kita. Sebagai orang tua harus menunaikan hak-hak anak-anaknya. Karena dengan hak-hak anak-anak tersebut ketika ditunaikan, ketika kita laksanakan, kita wujudkan, harapan kita agar anak kita menjadi anak yang saleh dan juga salihat,
insyaallah biidznillahi ta'ala akan Allah beri kemudahan untuk meraih ke arah tersebut. Namun manakala kita tidak memperhatikan hak-hak mereka, tugas-tugas orang tua untuk mewujudkan harapan orang tuanya agar anak-anaknya menjadi anak yang sholihin dan sholihat tidak benar-benar diwujudkan, maka sangat kecil sekali harapan agar anak ini menjadi anak yang soleh dan juga sholihat untuk kita raih derajat tersebut. Maka dari itu, dalam rangka ikhtiar kita berupaya semaksimal mungkin agar kita bisa terbimbing dengan bimbingan wahyu, terbimbing langkah-langkah kita dan metode kita dalam mendidik putra dan putri kita, karena merekalah aset kita, merekalah harta kita yang berharga, yang harus kita jaga agar jangan sampai mereka, semangat mereka, cita-cita mereka bukan cita-cita yang Allah Subhanahu wa taala ridhai wal'iyadzu billah. Kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu panjang lebar kita menjelaskan pentingnya kita sebagai seorang kepala rumah tangga, dan konteks ini berlaku bagi ayah dan ibu, bahwa kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita pimpin. Kita ditanya tentang pertanggungjawaban kita, terkhusus amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu rumah tangga dan anak-anak kita. Sebuah hadis yang sempat kita nukilkan dan juga disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan setiap pemimpin dari apa yang telah dipimpinnya. Ahafidha am dhayya'ah, apakah ia menjaga sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia jaga, untuk dia pelihara, untuk dia bimbing dan bina, ataukah ia justru menyia-nyiakannya? Hatta yas'ala rajula an ahli baitihi, hingga Allah Azza wa Jalla akan menanyakan seorang suami tentang keadaan keluarganya. Hadis ini walaupun pendek, namun ketika kita kaji luar biasa, sangat luas. Di sana ada beberapa hal yang harus diketahui para orang tua, yang mana orang tua juga harus mengilmuinya tentangnya. Ketika Allah akan menanyakan tentang ahlu bait, orang-orang yang ada dalam rumahnya, baik itu terkait dengan istri dan anak-anaknya, ini adalah perkara yang berat, pertanggungjawaban yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jangan dianggap mudah dan ringan, sehingga kita acuh tak acuh, masa bodoh, tidak peduli, tidak memiliki sensitivitas, kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan oleh keluarga tersebut. Kebutuhan yang saya maksud di sini adalah bukan hanya kebutuhan fisiknya. Sekali lagi, bukan hanya kebutuhan sandang, pangan, papan. Bukan hanya itu, walaupun itu juga adalah perkara yang wajib bagi kita untuk menunaikannya. Namun yang terpenting dari itu, dan ini merupakan tujuan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk setiap pribadi, bagaimana mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin, yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang salihin, hamba-hamba Allah yang saleh. Inilah target kita, menjadikan mereka sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang salihin dan juga salihah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, perhatikan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dalam pesan-pesannya di kitab ini. Beliau menyatakan, qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud halaman 351, beliau menyatakan, wakam mimman ashqa waladahu wa fil dzata qabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi ala syahawatihi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim, wakam, dan berapa banyak orang-orang yang telah mencelakakan anaknya dan juga buah hatinya, darah dagingnya, mencelakakan di dunia dan di akhiratnya, bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan menyia-nyiakannya dan meninggalkan pendidikannya, pengajaran adabnya, wa i'anatihi ala syahawatihi, dan juga mereka menolong dan memfasilitasi, menopang, mendukung atas syahwat-syahwatnya, yakni syahwat-syahwat anaknya, mendukung segala keinginan anak-anaknya. Perhatikan baik-baik di sini. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan wa kam mimman ashqa. Berapa banyak orang-orang yang mencelakakan. Yaitu dengan apa? Mencelakakan, yaitu dengan cara menelantarkan, meninggalkan pendidikan mereka, anak-anaknya, dan juga mendukung segala yang diinginkan oleh mereka, anaknya. Disebutkan mencelakakan dunia dan akhiratnya. Tidak main-main. Gara-gara sikap yang salah, gara-gara persangkaan yang keliru, ketika para orang tua
meninggalkan perhatiannya terhadap pendidikan anaknya. Ya. Merasa anak beri kebebasan, jangan terlalu dikekang. Ya. Ini ucapan-ucapan ini kelihatannya bijak, tapi sangat membahayakan ketika salah dalam penerapannya. Biarkan anak-anak bersikap, berperilaku, mengikuti apa yang telah mereka inginkan atau yang mereka maukan. Para orang tua hanya mendukung. Nah, mendukung dalam sisi apa? Harus dijelaskan, harus dirinci apa yang didukung oleh orang tua itu. Jangan sampai dukungan para orang tua itu ke arah yang negatif. Nah, kata Ibnul Qayyim dalam kelanjutannya, wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Para orang tua atau orang tua tersebut menyangka bahwa dia telah memuliakannya, padahal ia telah menghinakannya. Ia mengira dengan sikapnya pembiaran terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dan sebaliknya mendukung dengan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Senantiasa menuruti hawa nafsu anaknya. Ketika anak ingin ini, dia fasilitasi, ia dukung, tanpa ia memilih dan memilah apa saja yang terbaik bagi anak-anaknya di dunia dan di akhiratnya. Apa saja yang pantas untuk anak-anaknya, perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah dimurkai oleh Allah. Dia tidak peduli dengan hal yang semacam ini. Bagi dia apa yang umum dilakukan oleh manusia, itulah yang terbaik untuk mereka. Dia mengira dia memuliakan dengan sikapnya itu, dia memuliakan anaknya. Ternyata sikap dia itu justru menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dan bahwasannya ia mengira telah menyayangi anaknya, dia telah mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, padahal ia telah menzaliminya. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Maka hilanglah kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari anaknya. Wa fawwata alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan berlalulah bagiannya di dunia dan juga di akhirat. Hilang aset yang besar, ya, yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para orang tua atau untuk orang tuanya, hilang karena ia tidak bisa menyiapkan anaknya untuk aset dia yang akan dia dapatkan, kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan saat dia tidak mampu lagi untuk beramal, saat ia tidak mampu lagi untuk berdoa, beribadah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu lagi. Ternyata anak yang diharapkan bisa menambah amalan-amalan orang tuanya atau bisa menjadikan orang tuanya itu mulia di sisi Allah, ternyata hilang. Rugi dia di dunia dan di akhiratnya. Wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min kibalil aba. Dan apabila engkau menilai kerusakan yang ada pada anak-anaknya, engkau akan melihat kebanyakannya itu dari sisi ayah-ayahnya. Kenapa? Karena ayahlah nahkoda,
dalam bahtera rumah tangga. Ayahlah seorang kepala rumah tangga. Ayahlah seorang pimpinan yang berhak untuk memimpin mana yang baik, mana yang jelek. Mana yang harus ditempuh oleh anggota keluarganya, mana yang tidak boleh untuk dia ambil. Ayahlah sebagai pemimpin, sebagai teladan yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Ayahlah pemegang kendali dalam sebuah keluarga yang bisa memutuskan inilah yang terbaik untuk keluarganya dan ini yang tidak baik untuk keluarganya. Itu ayah. Maka ketika sang anak ini dia tidak bisa menjadi anak yang saleh, dia tidak mengerti batasan-batasan syariat, berarti di sini ada yang keliru, ya. Ada yang keliru dalam pendidikannya, ada yang keliru dalam pembinaannya. Koreksi. Ada apa di rumah? Bagaimana pembinaan di rumah? Koreksi. Kenapa anak ini tidak menjadi anak yang penurut? Kenapa anak ini sulit sekali untuk diajak beriman dan bertakwa kepada Allah? Teliti, koreksi. Jangan-jangan pendidikan di rumah yang salah dan keliru. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu cambuk khususnya bagi para ayah, ya. Hati-hati di sini. Imam Ibnu Qayyim menyatakan idza tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min qibalil aba. Apabila engkau menilai kerusakan yang terjadi pada anak-anak, engkau akan melihat kebanyakan itu dari sisi para ayah. Ya. Jangan kemudian para ayah nyalakan ibunya. Itu uminya anak-anak itu. Ya. Seringkali nuruti keinginan anak. Itu umiknya anak-anak, itu umiknya anak-anak. Kok disalahkan kok umiknya? Ya. Jangan terburu nyalakan istri. Kita sebagai suami harus menjadi qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami itu adalah pimpinan para wanita. Ya. Pembina, pendidik. Kenapa istri bisa seperti itu? Ya. Harus sebagai qawwam, dia yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Coba dikoreksi, ya. Jangan menyalahkan. Diajak diskusi. Para istri, ya, diajak diskusi bagaimana untuk mengatasi anaknya. Bermusyawarah, butuh musyawarah. Bagaimana anak ini menjadi baik, butuh strategi. Ya, dalam menasihati anak-anaknya agar anak-anak ini enggak takut. Biasanya takut sama ayahnya anak ini. Enggak takut sama uminya. Ya. Bagaimana jika anak ini bisa mengambil nasihat? Kalau enggak bisa mengambil nasihat ayahnya, cobalah diskusi dengan istri. Istri yang menasehati. Si istri dalam menasehati jangan menjatuhkan ayahnya, jangan menjatuhkan suaminya. Nah, dibangkitkan anak ini agar menjadi anak yang soleh, taat kepada kedua orang tuanya, enggak cuma taat kepada uminya saja, tapi juga kepada ayahnya. Demikian juga ayah, dia harus juga memberi teladan. Demikian dalam sebuah keluarga itu. Berat, memang berat. Tapi mau tidak mau harus kita tempuh. Karena itu adalah sebuah ujian. Kita ini semua sebagai ujian bagi yang lainnya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami telah menjadikan, kata Allah, ya, sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu ujian. Ayah ujian bagi anaknya, anak ujian bagi ibunya, ibu ujian bagi suaminya. Demikian keadaannya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
sampai datangnya hari kiamat. Ujian itu pasti terus akan dihadapi. Bukan hanya ujian itu dari sisi materi, bukan hanya ujian itu dari sisi pendapatan keluarga, bukan hanya itu. Ya. Ujian juga dalam bentuk muamalah. Hubungan kita dengan keluarga kita itu juga ujian. Maka perhatikan baik-baik di sini, khususnya para orang tua, terkhusus para ayah, ya. Kita memiliki tanggung jawab yang besar. Wa qala aidha, beliau Al-Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan dalam konteks yang lainnya, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Dan kebanyakan anak-anak itu, kerusakan-kerusakan mereka itu datang dari sisi ayah-ayahnya. Ya. Wa ihmalihim lahum, dan juga pembiaran dan penelantaran terhadap mereka. Nah, menyia-nyiakan, meremehkan pendidikan mereka. Para ayah, dengarkan baik-baik. Wa tarki ta'limihim fara'idad dini wa sunanahu, dan juga meninggalkan pendidikan mereka terkait hal-hal yang diwajibkan dalam agamanya serta sunnah-sunnahnya. Gak peduli. Dikiranya pendidikan itu hanya sebatas di sekolah, ya. Anak ini sekolah cukup bagi dia, tidak. Atau anak ini sekedar dititipkan ke rumbel-rumbel atau rumah belajar, rumah tahfidz, atau ke pondok pesantren, sudah selesai tugas orang tua. La, belum selesai. Dia harus mengontrol orang tua, ayah khususnya. Dia tidak boleh kemudian tinggal diam begitu saja tanpa ada kerjasama, tanpa mengikuti perkembangan anaknya. Betapa sulitnya para pendidik ketika para orang tua tidak punya kepedulian dan perhatian terhadap anak-anak mereka. Ya. Sudah ditulis di buku komunikasi misalnya, di rumah belajar ataukah di pondok, ya. Di situ disediakan buku komunikasi yang harus dibawa oleh anak-anaknya setiap hari. Ya. Ditulis di situ pesan untuk orang tua. Ya. Ditulis, ya, tolong anaknya diulang kembali pelajaran yang hari ini agar dia bisa lancar membaca, misalnya membaca Al-Quran. Orang tua sibuk, ya. Sibuk dia tidak melihat tas anaknya belajar apa tadi. Dia tidak menanyakan, kamu tadi sampai apa pelajarannya. Mungkin ada pesan dari ustadznya. Tidak dilihat. Ini kurang perhatian orang tua terhadap anak. Kelihatannya sepele, namun kalau ini dilakukan terus-menerus oleh para orang tua tanpa perhatian terhadap anak-anaknya, maka anak-anak ini merasa, ya, tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Akhirnya dia berbuat semaunya, dan yang menjadi efeknya adalah para ustadznya atau pengedidiknya di sekolahnya atau di rumbelnya merasa berat ketika tidak ada kerjasama dari para orang tua. Barakallahu fikum. Maka dari itu para ayah perhatikan baik-baik di sini. Ya, kalimat di sini tertuju pada para ayah. Kerusakan anak-anak itu datang dari sisi ayahnya, kebanyakannya. Nah,
Fa'adha'uhum sighara falam yantafi'u bi anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibara. Maka mereka para orang tua menyia-nyiakan anaknya di saat kecil mereka. Di saat kecil anaknya yang sangat butuh perhatian dari para orang tuanya disia-siakan. Ya. Dibuat bahan lucu-lucuan aja anaknya. Lah, anak butuh pendidikan sejak usia dini. Sejak mereka masih dini itu butuh pendidikan. Butuh pendampingan. Kadang-kadang orang tua ini ada sebagian orang tua itu ya mungkin dengan idealismenya atau dengan pemahamannya dalam mendidik anak-anaknya itu sejak kecil dilepas ya. Sejak kecil dilepas. Sejak kecil itu usia mungkin 2 tahun anak ini bisa jalan ya. Dilepas tanpa pengawasan orang tuanya. Seakan anak ini gak ada harganya. Ya. Dilepas begitu saja. Disuruh keluar, ya sana main sudah. Anak usia 2 tahun. Dibiarkan dilepas keluar dari rumahnya sendirian. Kesana kemari anak ini tidak ada orang tuanya yang mendampinginya, tidak ada yang mengawasinya. Luar biasa. Dia tidak ada perasaan merasa kekhawatiran terjadi apa-apa dalam diri anaknya. Ya. Kalau dulu orang-orang tua kita, ya, orang tua kita, khususnya ibu kita, kembalikan ini ke masa-masa kita waktu kecil, agar kita bisa melihat dan membandingkan lebih baik mana pendidikannya orang tua kita ataukah kita sekarang ini yang telah mengetahui ilmu. Orang tua kita dulu ketika mereka atau ketika akan melepas anaknya, katakan mungkin ketika akan mengeluarkan anaknya dari rumah untuk bermain, ibu kita mendampingi kita di belakang kita atau di samping kita. Ya. Jangankan itu, sampai-sampai orang tua itu mendampingi kita ketika makan. Karena namanya anak kecil, hari-harinya adalah hari bermain. Dia tidak mengenal lelah bermain. Namun orang tua kita dengan sabar, bagaimana caranya anak ini selain juga hak bermain anak ini dapat, anak ini juga dapat hak untuk makan, minum. Ya. Ketika waktunya makan siang, keluar orang tua kita ini dengan piringnya, dengan sendoknya, disuapin anaknya. Ya. Walaupun yang sedemikian itu ya lebih baik dihindari. Ya. Ajari anak adab. Ketika makan, ajak dia duduk. Waktunya makan diposisikan untuk duduk, tenang. Karena itu adalah bimbingan Nabi SAW. Nah, bagaimana Nabi mendidik ya putra tirinya, dididik oleh Nabi. Kul biyaminik, ya, samillah wa kul fihi mayalika. Dididik, menunjukkan bahwa dia ada di samping Rasul SAW. Dibiasakan seperti itu. Namun di sini bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita adalah bagaimana perhatian orang tua terhadap anaknya. Ya. Diawasi oleh orang tuanya. Tidak kemudian dilepas begitu saja tanpa tahu anak ini main kemana. Husnudzon dia anak ini nanti akan pulang ketika lapar, akan pulang ketika butuh sesuatu, akan pulang. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga putra-putri kita
putri-putri atau putra-putri salafiyin khususnya. Namun jangan kita bermudah-mudahan menggunakan sistem pendidikan pembiaran. Bagaimana ketika terjadi sesuatu terhadap anak ini, misalnya dia diculik, ya, diculik oleh orang yang tidak dikenal. Kalau diculik, diambil anggota badannya, misalnya diambil ginjalnya atau matanya, ya, dijual karena ada seorang yang butuh ginjal atau organ tubuh, itu masih mending. Ya, ketemu mati, masih mending. Namun bagaimana ketika anak ini dididik oleh misionaris, dijadikan sebagai pendeta atau misalnya demikian. La haula wala quwata illa billah. Apa sebabnya? Sebabnya tadi sistem pendidikan pembiaran terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di sini ya sering kita lihat bagaimana para orang tua merasa tenang ketika anak-anaknya masih kecil bermain kemana-mana tanpa pendampingan. Maka dari itu hati-hati, jaga. Nah, karena ini adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika anak ini akan mengadopsi akhlak teman-temannya yang masih awam, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang menjijikkan ditiru oleh anak-anak kita. Jangan salahkan anak. Jangan salahkan mereka. Kita yang harus disalahkan. Kenapa anak ini kok sampai tahu ucapan-ucapan itu? Kenapa anak ini kok sampai berani mengucapkan kata-kata kotor seperti itu? Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, qala rahimahullahu ta'ala, falam yantafi'u bi anfusihim, maka ia tidak bisa mengambil manfaat mereka terhadap diri-diri mereka. Walam yanfa'u aba'ahum kibara, dan mereka pun juga tidak bisa memberikan manfaat kepada ayah-ayah mereka di saat ayah mereka atau di saat mereka dewasa. Nah, kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian dari mereka mencela anaknya atas kedurhakaannya. Faqala ya abati innaka aqattani saghiran, maka anak ini mengatakan, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah bersikap durhaka kepadaku, menyia-nyiakan aku di saat kecil. Fa aqaqtuka kabiran, maka sekarang ini aku akan mendurhakaimu dalam keadaan engkau sudah tua. Wa ada'tani walidan fa ada'tuka syaikhan kabira, engkau telah menyia-nyiakan aku saat aku masih kecil, maka sekarang aku menyia-nyiakanmu ketika engkau menjadi syaikhan kabira, seorang yang sudah lanjut usianya. Barakallahu fikum. Betapa hancur, ya, harapan orang tua sudah hancur ketika anaknya durhaka kepada dirinya. Disebabkan karena apa? Orang tua menyia-nyiakan pendidikan. Menyia-nyiakan pendidikan anak-anaknya. Sistem pembiaran yang dilakukan oleh orang tua mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah mengatakan, idzan lil abna'i huququn ala abaihim,
Jadi bagi anak-anak, mereka memiliki hak-hak atas orang tua mereka, ayah-ayah mereka. Yanbaghi mura'atuha wal qiyamu biha, yang selayaknya bagi para orang tua untuk memperhatikannya dan melaksanakannya dan menunaikannya. Li'anna dzalika mimma sayus'alu anhul 'abdu amamallahi subhanahu wa ta'ala, dikarenakan hal tersebut adalah sesuatu yang akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, wa satakallamu an hadhil mas'alatil muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membahas permasalahan-permasalahan ini, permasalahan yang penting ini, dan apa saja yang terkait dengannya dalam poin-poin yang tersusun. Wallahu alam bissawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan mendatang. Biidznillah taala, semoga Allah mudahkan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.